Pada suatu malam yang gelap dan angker, seorang pria muda bernama Raka tiba di sebuah rumah sakit besar. Ini adalah malam pertama dia bekerja sebagai penjaga kamar jenazah, sebuah pekerjaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Raka baru saja lulus dari Akademi Kesehatan dan sedang mencari pekerjaan yang cukup menjanjikan. Walaupun rasa takut sedikit menghinggapi dirinya, dia tetap melangkah masuk dengan tekad. Raka mengenakan seragam penjaga malam dan berjalan menyusuri lorong-lorong kosong rumah sakit. Di setiap sudut, lampu neon berkelip redup, memberi kesan bahwa tempat itu sudah lama ditinggalkan. Ketika dia sampai di pintu ruang jenazah, suara pintu yang berderit pelan terdengar menambah kesan mencekam. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia mengingatkan dirinya bahwa dia hanya perlu menjaga dan memastikan semuanya tetap aman sampai pagi tiba. Tidak ada yang bisa terjadi di tempat yang tampaknya sepi dan terjaga seperti ini. Pintu ruang jenazah terbuka, mengungkapkan barisan lemari pendingin yang tinggi dan dingin. Bau khas formalin dan embun dingin langsung menyentuh hidungnya. Dengan langkah berat, Raka duduk di kursi kecil dekat meja kerja, menghadap monitor yang menampilkan suasana di sekitar ruang jenazah melalui kamera pengawas. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba dia mendengar suara yang tidak bisa dia jelaskan, seperti desisan halus mengikuti setiap hembusan napasnya. Baru juga beberapa jam di sini, kok sudah merasa aneh, pikirnya sambil mencoba mengalihkan perhatian dengan memeriksa dokumen di meja. Namun, suara desisan itu semakin jelas. Raka terdiam, menatap layar kamera dengan cemas. Di dalam ruangan jenazah, lampu redup berkedip, seolah-olah ada yang mengganggunya. Suara langkah kaki terdengar jelas, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat di layar. Raka merasa tubuhnya mulai dingin. Tiba-tiba terdengar suara ketukan halus dari salah satu lemari pendingin jenazah. "Siapa itu?" gumamnya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Namun, dia merasa tidak ada pilihan selain pergi memeriksa. Dia berdiri dengan hati berdebar-debar dan berjalan perlahan menuju lemari tersebut. Saat dia membuka pintu lemari, ia hanya menemukan sebuah jenazah terbungkus kain putih seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Namun, begitu dia menutup lemari itu, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan jelas. Raka merasa tubuhnya kaku. Matanya tertuju pada lemari itu, sementara jantungnya berdegup cepat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Tanpa sadar, dia mundur beberapa langkah, meraba tombol untuk menghubungi petugas medis. Namun seketika itu juga, suara ketukan itu berhenti. Raka berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, sebuah bayangan gelap melintas begitu cepat. Raka terlonjak, seolah-olah bayangan itu mengarah kepadanya. Dia berlari menuju pintu keluar, namun langkahnya terasa semakin berat, seakan ada yang menahannya. Dengan sekuat tenaga, dia membuka pintu dan melangkah keluar, mencoba melarikan diri dari ketakutannya yang semakin dalam. Namun, takdir malam itu membawa Raka kembali ke tempat yang tak bisa dia hindari. Entah apa yang sedang terjadi, dia merasa bahwa malam pertamanya sebagai penjaga kamar jenazah baru saja dimulai, dan kengerian yang lebih besar sedang menantinya. Beberapa malam berlalu, dan Raka mulai merasa lebih nyaman dengan rutinitasnya. Meskipun malam-malam pertama masih terbayang dalam ingatannya, dia mulai menganggap suara-suara aneh itu sebagai bagian dari pekerjaan malam hari. Rumah sakit besar ini memang sudah tua, dan suara-suara yang terjadi di dalamnya cukup wajar. Namun, semakin sering Raka bertugas, semakin banyak kejadian-kejadian aneh yang ia alami.
Di suatu malam, ketika dia sedang duduk di kursi dengan pandangan kosong, ia melihat sesosok bayangan putih melintas di ujung lorong. Kali ini ia tidak panik. Dia berpikir bahwa mungkin itu hanya bayangannya sendiri atau mungkin salah satu petugas lain. Namun, di malam berikutnya, hal yang lebih mengerikan terjadi. Raka terjaga dari tidurnya karena suara langkah kaki yang terdengar pelan namun tegas. Ia menoleh ke arah ruangan jenazah dan untuk pertama kalinya pintu lemari jenazah terbuka sedikit. Penasaran dan sedikit takut, Raka berjalan mendekat, mencoba untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Ketika dia membuka lemari, dia tidak mendapati apa-apa selain jenazah yang sudah dia lihat sebelumnya. Namun, ketika ia berbalik untuk menutup kembali pintu lemari, sesosok tangan dingin dan pucat muncul dari dalam lemari itu, meraih pergelangan tangannya. Raka berteriak keras, melepaskan diri dan mundur beberapa langkah. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol alarm yang ada di meja, berharap ada yang datang untuk membantunya. Suara ketukan halus kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih menakutkan, dan seolah-olah datang dari dalam dirinya sendiri. "Ada apa ini?" bisiknya pelan. Ketakutan yang ia rasakan semakin menambah beban dalam dirinya, dan dia mulai merasa bahwa apa yang terjadi malam itu lebih dari sekadar fenomena aneh. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap sedang mengintai, dan ia harus segera menghadapinya, entah itu apa. Dan malam itu, malam kedua, Raka menjadi penjaga kamar jenazah. Sebuah kejadian baru yang jauh lebih menyeramkan siap menantinya. Malam-malam Raka semakin dihantui oleh kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, dia merasa seperti ada yang mengawasi, menunggu, atau bahkan mungkin menginginkannya untuk bergabung dengan mereka. Rasa takut yang awalnya hanya sekedar kegelisahan kini berubah menjadi kecemasan yang menggerogoti pikiran. Malam itu, Raka kembali melangkah menuju ruang jenazah. Lampu neon di lorong berkedip-kedip, menciptakan bayang-bayang yang bergerak seolah hidup. Terkadang, ia mendengar suara gemerisik kain yang dibungkus dengan rapat. Namun setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia mencoba mengingatkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi yang diciptakan oleh kelelahan dan ketakutannya. Ketika dia sampai di depan ruang jenazah, dia melihat sesuatu yang membuatnya ragu untuk masuk. Pintu ruang jenazah terbuka sedikit, lebih dari biasanya. Biasanya pintu itu terkunci rapat dan hanya bisa dibuka jika ada kebutuhan untuk mengambil atau menaruh jenazah. Malam itu, pintu terbuka lebar, seolah mengundangnya untuk masuk. Dengan jantung yang berdegup kencang, Raka melangkah masuk. Ketika ia memasuki ruang tersebut, hawa dingin menyelimuti tubuhnya, lebih dingin dari biasanya. Suasana di dalam ruangan terasa lebih berat, lebih tegang. Di antara deretan lemari pendingin, ia melihat sesuatu yang sangat aneh. Salah satu lemari terlihat bergerak pelan, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Tiba-tiba, suara gemerisik datang dari dalam lemari yang bergerak itu. Raka membekap mulutnya, berusaha menahan napasnya. Dengan hati-hati, dia melangkah mendekat. Dalam sekejap, pintu lemari itu terbuka sedikit dan sesuatu yang tak terlihat keluar dari dalamnya. Hanya bayangan gelap yang tampak, bergerak cepat menuju sudut ruangan sebelum menghilang begitu saja. Raka berlari keluar, napasnya terengah-engah. Dia merasakan gelombang ketakutan yang sangat kuat, hampir membuatnya pingsan. Tetapi begitu ia membuka pintu ruangan jenazah, suara langkah kaki terdengar mengikutinya. Bukan langkah manusia, tapi langkah yang berat, lambat, dan seolah berasal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dia menoleh, dan untuk sesaat
matanya bertemu dengan sosok yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata-kata. Hanya bayangan hitam, tinggi, dan berlekuk-lekuk tak terduga. Sosok itu menghilang begitu cepat, namun kesan yang ditinggalkan sangat mengerikan. Raka tidak bisa menghapus gambaran itu dari pikirannya. Sesuatu yang tidak manusiawi, sesuatu yang jauh lebih tua dari dunia ini. Malam berikutnya, Raka merasa cemas. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa semakin dekat dengan kegelapan yang mengintainya. Dia mempersiapkan diri lebih matang malam itu, membawa alat-alat untuk mengalihkan perhatian, seperti buku dan musik yang akan diputar dengan keras. Semua itu tidak dapat mengusir rasa takut yang terus mengikutinya. Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, suasana rumah sakit menjadi lebih sunyi. Setiap suara yang biasanya terdengar, seperti suara mesin dan langkah kaki di lorong, kini hilang. Hanya ada hening yang terasa menekan. Raka merasakan sensasi yang berbeda malam itu, seolah ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tiba-tiba, dia mendengar suara jeritan yang sangat keras dari dalam ruang jenazah. Jeritan yang tajam dan penuh penderitaan, seolah berasal dari seseorang yang tengah mengalami kesakitan luar biasa. Raka merasa tubuhnya beku, seperti diserang rasa takut yang tak terbayangkan. Jeritan itu semakin lama semakin keras, semakin mendalam dan semakin dekat, seolah ada yang menyeretnya ke dalam ruangannya. Tanpa berpikir panjang, Raka berlari ke ruang jenazah. Begitu ia membuka pintu, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada jeritan, tidak ada suara apapun. Semua lemari jenazah tertutup rapat. Hanya ada keheningan yang terasa sangat menyesakkan. Raka merasa terperangkap dalam keheningan yang mencekam itu. Saat ia berdiri di tengah ruangan, tiba-tiba dari salah satu lemari jenazah terdengar suara gemeretak keras, seakan-akan lemari itu sedang membuka dengan paksa. Raka menoleh dan di depannya pintu lemari terbuka perlahan. Dalam sekejap, sebuah tangan pucat keluar dari dalam lemari, menggapai-gapai dengan jari-jari yang kaku dan panjang. Tangan itu bergerak cepat ke arahnya, menyentuh pergelangan tangannya dengan dingin yang menusuk. Raka terperanjat, berteriak dan mencoba menarik tangannya, tetapi tangan itu semakin kuat menggenggam. Dengan sekuat tenaga, ia meronta, akhirnya berhasil menarik tangannya keluar dari cengkeraman tangan tersebut. Ia mundur cepat, hampir terjatuh, namun berhasil menjaga keseimbangan. Saat ia menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sosok yang tidak terlihat dengan jelas, namun bisa merasakan keberadaannya. Sesuatu yang mengawasi dari kegelapan, menunggu waktu yang tepat untuk menyambarnya. Raka berlari keluar, menutup pintu ruang jenazah dengan tergesa-gesa. Kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang dihadapinya. Sesuatu yang gelap dan jahat menghantui ruang itu, dan Raka tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari itu. Dia hanya bisa berharap bahwa pagi segera datang dan membawa jawaban atas teror yang ia hadapi setiap malam. Setelah kejadian malam itu, Raka merasa semakin terisolasi. Ketakutan yang semula hanya membayangi, kini menjadi kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Setiap kali ia melewati lorong rumah sakit yang gelap, ia merasa seperti ada yang mengikutinya, menyelinap di belakangnya, tanpa suara, namun dengan kehadiran yang sangat terasa. Malam berikutnya, meski tubuhnya lelah, Raka kembali ke ruang jenazah. Ia berusaha mengatasi ketakutannya, mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin ada penjelasan rasional untuk semua yang terjadi. Namun, setiap langkah yang diambilnya di lorong itu terasa semakin berat. Saat ia membuka pintu ruang jenazah, suasana malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Lampu neon yang biasanya berkedip kini mati,
menyisakan kegelapan pekat di seluruh ruangan. Hanya ada cahaya redup yang berasal dari luar, masuk melalui jendela kecil yang terletak di sudut ruangan. Raka menyalakan lampu meja, namun cahaya itu hanya menambah ketegangan yang ada. Ketika ia mulai duduk di kursi penjaga, rasa cemas yang mendalam menyelimuti hatinya. Ia merasa seolah-olah sedang diamati, meskipun tidak ada yang tampak di hadapannya. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan dari salah satu lemari, seperti sesuatu yang sedang bergerak. Dengan hati-hati, Raka berdiri dan berjalan menuju lemari itu. Ketika ia membuka lemari, jenazah yang biasa ia lihat terbaring diam di dalamnya kini tampak berbeda. Matanya, meskipun tertutup rapat, seperti mengarah padanya. Raka membeku sejenak, menatap jenazah itu. Rasanya seperti ada kehidupan yang tersembunyi di dalam tubuh itu, menunggu untuk bangkit. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suara ketukan terdengar dari dalam lemari jenazah lain, kali ini lebih keras dan tidak terduga. Raka mundur beberapa langkah, namun suara itu terus terdengar, semakin jelas. Dengan keberanian yang tersisa, ia membuka lemari yang satu lagi. Di dalamnya tidak ada jenazah, tetapi sebuah benda yang sangat aneh. Sebuah kotak kayu tua yang tertutup rapat, terkunci dengan tali yang kuat. Rasa penasaran membuat Raka ingin membuka kotak itu, meskipun dalam hatinya ada suara yang terus mengingatkannya untuk berhati-hati. Dengan hati-hati, ia memeriksa kotak itu, mencari kunci atau cara untuk membukanya. Begitu ia menemukan kunci yang tersembunyi di dalam lipatan kain putih yang membungkus kotak itu, jantungnya berdegup kencang. Tanpa bisa menahan diri, Raka membuka kotak itu. Begitu tutupnya terbuka, udara di sekitar ruangan menjadi sangat berat. Di dalam kotak itu, hanya ada sebuah buku tua yang tampaknya sudah sangat usang, dengan sampul kulit yang tergores dan robek. Ia merasakannya. Buku itu mengeluarkan energi yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang sangat kuat terkunci di dalamnya. Saat tangan Raka menyentuh buku itu, sebuah suara keras terdengar di luar ruangan, seperti suara pintu yang dibanting dengan sangat kuat. Raka terkejut dan segera meletakkan buku itu kembali ke dalam kotak, lalu menutupnya rapat-rapat. Namun, sebelum ia bisa menghindar, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh bahunya. Dia menoleh dengan cepat, dan di depannya berdiri sosok yang tidak ia kenali. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya bayangan hitam yang kabur, dengan mata yang berkilat-kilat, seperti dua bola api yang menyala di dalam kegelapan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, mengawasi Raka dengan tatapan yang tajam. Siapa kamu?" Suara Raka terdengar tercekat, lidahnya terasa kering. Bayangan itu perlahan mendekat, dan saat ia melewati cahaya lampu, Raka bisa melihat dengan jelas bahwa sosok itu bukanlah manusia. Tubuhnya transparan, tetapi sangat gelap, seperti asap yang padat, bergerak di sekitar tubuhnya dengan bentuk yang aneh dan tidak teratur. Ada suara berdesir yang datang dari tubuh sosok itu, seperti desiran angin yang sangat keras. Tiba-tiba, suara jeritan keras terdengar dari jauh, jeritan yang tidak berasal dari manusia. Jeritan itu memecah kesunyian malam, menggema di seluruh rumah sakit, hingga membuat seluruh bangunan itu terasa bergetar. Raka hampir tidak bisa bernapas, tubuhnya kaku seolah-olah terperangkap dalam waktu. Sosok itu semakin mendekat, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Raka. Namun, wajah itu bukanlah wajah yang bisa dikenali. Itu hanyalah sebuah kekosongan yang tak terbayangkan, sebuah kegelapan yang menelan seluruh ruang di sekitarnya. "Jangan lari!" Suara itu terdengar dalam pikiran Raka, meskipun tidak ada kata yang terucap.
Ketakutan yang mendalam mulai merasuki Raka. Tubuhnya gemetar hebat. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sosok itu menghilang begitu saja, seperti asap yang lenyap di dalam kegelapan. Raka hanya bisa berdiri di sana, terengah-engah sambil menatap sekeliling dengan cemas. Sesuatu yang jahat dan tidak dapat dipahami menguasai ruang jenazah itu, dan Raka merasa semakin dekat dengan kehadiran itu. Malam itu, dia tahu bahwa apapun yang ada di sana bukanlah sesuatu yang bisa dia hindari. Sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat sedang menunggunya. Raka tidak bisa tidur setelah kejadian malam itu. Matanya tetap terbuka lebar meskipun tubuhnya terasa lelah. Setiap suara yang datang dari lorong atau ruang jenazah membuatnya terlonjak, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha memanggilnya. Teror yang ia alami semakin dalam seiring waktu. Malam itu, Raka merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Pagi hari pun tiba, namun ketegangan yang menyelimuti tubuhnya tidak hilang. Ia memutuskan untuk mencari jawaban tentang apa yang terjadi di ruang jenazah itu. Mungkin ada penjelasan rasional. Mungkin ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih tua dari yang bisa ia bayangkan. Pikirannya dipenuhi oleh banyak pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya mengintainya? Apa yang menguasai ruang ini? Di tengah kekalutan itu, Raka mencari seseorang yang bisa memberinya penjelasan. Ia mendatangi seorang petugas yang sudah lama bekerja di rumah sakit itu, seseorang yang mungkin bisa memberikan wawasan. Namanya Pak Rudi, seorang pria tua yang telah bekerja selama lebih dari 2 dekade di rumah sakit tersebut. Pak Rudi melihat Raka dengan tatapan yang dalam, seperti menilai apakah Raka benar-benar siap untuk mengetahui kebenaran. Tanpa berkata banyak, ia mengajak Raka untuk duduk di sebuah ruangan kecil yang terletak di belakang rumah sakit. Tempat itu jauh dari keramaian dan suasananya terasa sunyi, bahkan lebih sunyi dari biasanya. Anak muda, kamu harus tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa, kata Pak Rudi sambil menghembuskan asap rokok. Tempat ini ada sejarah gelap yang sudah lama terlupakan. Ruang jenazah ini dan segala yang ada di dalamnya bukan hanya untuk menyimpan jenazah. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih gelap yang bersemayam di sini. Raka menatap Pak Rudi dengan cemas. Apa maksudmu, Pak? Apa yang terjadi di sini? Pak Rudi menyandarkan tubuhnya ke kursi, memandang jauh keluar jendela, seolah-olah mengingat kembali masa lalu yang penuh dengan kengerian. Beberapa dekade yang lalu, di rumah sakit ini terjadi sebuah eksperimen medis yang sangat kontroversial. Para ilmuwan dan dokter muda bekerja dengan cara-cara yang tidak etis, mencoba untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal. Mereka melakukan prosedur yang tidak sah, menggunakan metode yang terlarang. Banyak jiwa yang terperangkap dalam eksperimen itu tidak pernah bisa tenang. Jawab Pak Rudi, suaranya terdengar berat, penuh penyesalan. Raka merasa perutnya mual mendengar cerita itu. Tapi, bukankah itu sudah lama berlalu? Mengapa hal itu masih bisa memengaruhi kita? Pak Rudi mengangguk perlahan, wajahnya penuh kecemasan. Itulah masalahnya. Para ilmuwan itu mungkin tidak berhasil menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, tetapi mereka membuka pintu ke dimensi lain, sesuatu yang lebih gelap yang tidak seharusnya ada. Mereka mengundang sesuatu yang sangat kuat dan tidak terlihat, sesuatu yang sekarang terperangkap di dalam ruang jenazah itu. Raka merasa tubuhnya kaku. Jadi, semua yang terjadi ini bukan hanya halusinasi saya? Ini lebih dari sekadar halusinasi, Raka, jawab Pak Rudi dengan tegas. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, itu nyata.
Mereka yang terperangkap di sana, mereka tidak bisa pergi, dan mereka akan terus berusaha untuk keluar. Dengan napas berat, Pak Rudi melanjutkan, "Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Buku yang kamu temukan, kotak kayu itu adalah kunci. Itu adalah alat yang digunakan untuk memanggil mereka yang ada di dalam kegelapan. Jangan pernah buka kotak itu lagi. Jangan pernah mencoba untuk menyelidiki lebih jauh." Raka terdiam, hatinya berdebar kencang. Semua yang ia alami selama ini, semua kejadian aneh dan menakutkan itu, seakan-akan kini mendapat penjelasan yang mengerikan. Sesuatu yang lebih kuat dari yang bisa ia bayangkan telah lama mengintai, menunggu kesempatan untuk keluar. Keesokan malamnya, Raka merasa tidak ada pilihan lain selain melanjutkan tugasnya sebagai penjaga ruang jenazah. Tetapi malam ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Ia berjalan melewati lorong yang sunyi, berusaha menenangkan dirinya, meskipun hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Sesampainya di ruang jenazah, suasana yang menyambutnya terasa sangat berbeda. Ruangan itu terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada beban berat yang menekan udara di sekitar. Saat ia memasuki ruangan, ia mendapati sesuatu yang sangat tidak wajar. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip dengan cepat, seolah-olah ada yang mengganggunya. Semua lemari jenazah terbuka sedikit, dan bau formalin yang tajam menjadi semakin pekat. Lama-kelamaan, Raka merasa tubuhnya seperti terhisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mendengar suara berdesir dari balik lemari, suara langkah kaki yang semakin dekat, namun tidak ada seorang pun yang terlihat. Sosok bayangan gelap itu mulai muncul, bergerak cepat, mengelilingi ruangan dengan cara yang sangat tidak alami. Tiba-tiba, lemari yang berada di tengah ruangan terbuka lebar, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat yang panjang meraih ke arah Raka. Dengan cepat, Raka melompat mundur, tetapi tangan-tangan itu terus mendekat, semakin banyak, semakin kuat, seolah-olah ingin menariknya ke dalam lemari yang tak terhingga. Dengan panik, Raka berlari ke pintu keluar, namun pintu itu tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Sosok yang tak terlihat itu kini berada di tengah ruangan, bentuknya semakin jelas. Sebuah entitas gelap yang sangat besar, dengan mata merah menyala yang berkilat, menatapnya dengan kebencian yang tak terhingga. "Jangan lari!" Suara itu bergema dalam pikirannya, menggema lebih keras daripada sebelumnya. "Kamu sudah terjebak di sini selamanya." Raka berteriak, berusaha membuka pintu dengan kekuatan yang tersisa. Namun entitas itu semakin dekat, semakin mengerikan. Di depan pintu, tubuh Raka terasa terhenti, seolah ada kekuatan yang menariknya kembali ke dalam kegelapan yang menunggu di ruang jenazah. Ketika akhirnya pintu terbuka dan Raka melangkah keluar, ia tahu bahwa ia hanya diberi kesempatan untuk bertahan sedikit lebih lama. Sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat sedang menunggunya di malam berikutnya. Teror yang tak dapat dijelaskan itu tidak akan berhenti. Raka merasa semakin terperangkap dalam permainan yang tidak pernah ia pilih. Setiap malam ia merasa seperti ada yang mengintainya, bahkan ketika ia terjaga. Ruang jenazah menjadi seperti penjara yang tidak bisa ia hindari, meskipun ia sudah berusaha melawan ketakutannya. Setiap langkah yang ia ambil membawa dia lebih dalam ke dalam kegelapan itu. Malam itu, Raka memutuskan untuk menghadapi semua yang mengganggunya. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, terus-menerus melarikan diri dari apa yang telah terjadi di ruang jenazah. Ia kembali ke ruangan itu, lebih siap dari sebelumnya, membawa alat-alat yang ia rasa bisa membantu, sebuah senter yang kuat, dan sebuah buku yang pernah ditemukan di dalam kotak kayu.
Buku itu meskipun misterius dan penuh dengan simbol-simbol asing, mungkin bisa memberikan petunjuk tentang apa yang sedang ia hadapi. Setelah ia memasuki ruang jenazah, udara dingin menyambutnya seperti biasa, dan kesunyian yang menekan membuat napasnya terasa sesak. Lampu neon yang berkedip-kedip hanya menambah ketegangan yang sudah ada. Raka berjalan lebih dalam ke dalam ruangan, berusaha mengabaikan suara berdesir yang terus-menerus terdengar di balik lemari-lemari jenazah. Ia duduk di meja penjaga, membuka buku tua itu dengan hati-hati. Halaman demi halaman buku itu penuh dengan tulisan-tulisan yang tidak ia mengerti. Namun, pada halaman tertentu, ada gambar simbol-simbol yang mirip dengan yang ia lihat di kotak kayu. Di bawah gambar itu, tertulis sebuah kalimat yang dalam bahasanya terasa sangat asing, namun membawa rasa familiar yang menakutkan. Tiba-tiba, kalimat itu terdengar dalam pikirannya, seolah buku itu berbicara langsung kepadanya. Kegelapan yang terkunci tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Kami menunggu. Raka merinding, dan saat ia mengangkat pandangannya, semua lemari jenazah di ruang itu terbuka dengan sendirinya. Jenazah-jenazah yang ada di dalamnya tampak bergerak, meskipun tubuh mereka tetap terbungkus kain putih. Raka bisa melihat mata mereka yang terbuka perlahan, memancarkan cahaya merah yang membuat darahnya membeku. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong, penuh amarah yang tak terungkapkan. Suara desiran semakin kuat, dan bayangan hitam yang pernah ia lihat di malam sebelumnya kembali muncul di sudut ruangan, bergerak pelan tetapi pasti. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar jenazah yang bangkit, sesuatu yang gelap dan mengerikan. Sosok itu semakin mendekat, wajahnya kini lebih jelas. Wajah tanpa ekspresi, hanya kekosongan dan kegelapan yang menyelimuti. Sekarang waktunya, suara itu bergema di seluruh ruangan dalam pikiran Raka. Kamu telah membuka pintu yang tak bisa ditutup. Kami akan mengambilmu. Raka merasa tubuhnya dipenuhi dengan rasa takut yang luar biasa. Sinar senter yang ia pegang terasa semakin redup, seolah-olah kekuatan itu tidak mampu mengusir bayangan gelap yang semakin dekat. Saat ia berbalik untuk berlari, sebuah tangan yang sangat dingin meraih kakinya, menariknya ke dalam kegelapan. "Jangan lari," suara itu berkata lagi. Kali ini lebih jelas dan mengancam. "Kami tidak akan membiarkanmu pergi." Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, Raka berusaha melepaskan diri, memanfaatkan apapun yang ada di dekatnya untuk melawan. Namun semakin keras ia berusaha, semakin kuat cengkeraman itu. Tangan-tangan yang muncul dari dalam bayangan itu mulai merambat ke seluruh tubuhnya, menyelimuti tubuhnya dengan dingin yang tak tertahankan. Namun, di saat-saat terakhir, Raka teringat kata-kata Pak Rudi. Buku itu adalah kunci. Ia merasa seolah ada sesuatu yang perlu dilakukan dengan buku itu, sesuatu yang bisa menghentikan entitas ini. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Raka membuka buku itu sekali lagi, memandang simbol-simbol yang tertera di halaman terakhir. Di halaman tersebut, ia menemukan sebuah kata yang tertulis dengan huruf besar, disertai dengan gambar seorang penjaga yang berdiri di depan gerbang yang tertutup rapat. Kata itu adalah sebuah nama. Nama yang membuat seluruh tubuh Raka bergetar. Arufet? Raka tidak tahu mengapa kata itu bisa memberikan kesan yang begitu kuat. Tanpa ragu ia mengucapkan nama itu meskipun bibirnya terasa kering. Suara itu terdengar aneh, seperti sebuah mantra yang tidak sepenuhnya bisa dipahami. Begitu nama itu keluar dari mulutnya, seluruh ruangan bergetar hebat dan sosok yang mengerikan itu berhenti sejenak, seolah-olah terhenti oleh kekuatan yang tak terlihat. Tangan-tangan yang mencengkeram tubuh Raka perlahan menghilang, dan bayangan besar itu mundur beberapa langkah,
seolah-olah terkunci oleh kata yang baru saja diucapkan. Sosok itu menggeram, tetapi tidak bisa mendekatkan dirinya lagi. Dengan napas terengah-engah, Raka memandang sekitar. Pintu ruang jenazah terbuka lebar dan sosok itu yang sebelumnya begitu mengerikan, kini lenyap ke dalam kegelapan, kembali ke tempat asalnya. Namun, Raka tahu bahwa ini belum berakhir. Dia belum sepenuhnya aman. Entitas itu masih ada, masih terperangkap di ruang jenazah itu, menunggu kesempatan untuk kembali. Dan meskipun ia berhasil bertahan malam itu, ketakutannya semakin dalam. Tidak ada tempat yang aman lagi. Ruang jenazah itu adalah penjara, dan dirinya adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Ia hanya bisa bertahan dan berharap dengan setiap malam yang datang, ia bisa menemukan cara untuk mengalahkan kegelapan yang terus memburu. Raka tidak bisa tidur selama berhari-hari setelah kejadian malam itu. Meskipun entitas gelap yang sempat mengancamnya tampak menghilang setelah dia mengucapkan nama Arufet, ketakutannya tidak berkurang. Kegelapan itu tidak benar-benar hilang. Raka merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan yang menunggunya di luar sana. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari, meskipun ia berusaha menutup mata dan berpura-pura bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Setiap malam ia harus melapor ke ruang jenazah, menjalankan tugasnya sebagai penjaga. Setiap langkah di lorong rumah sakit terasa semakin berat. Semakin ia memasuki ruang jenazah, semakin terasa bahwa sesuatu yang tidak kasat mata mengawasinya. Entitas yang pernah ia hadapi mungkin telah mundur, tetapi bayangannya tetap ada, menghantui setiap sudut ruang itu. Pada suatu malam yang gelap, Raka tiba lebih awal dari biasanya. Ia ingin menghindari rasa takut yang semakin menghantuinya. Jadi ia berusaha untuk lebih fokus pada pekerjaannya. Saat ia memasuki ruang jenazah, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Udara di ruangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Dan ruang yang luas itu seolah semakin sempit, terkunci dalam keheningan yang menekan. Begitu ia mulai berjalan menuju meja penjaga, ia melihat sesuatu yang aneh. Semua lemari jenazah terbuka sedikit, seperti yang pernah ia lihat sebelumnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih nyata. Di setiap lemari, jenazah yang terbaring tidak lagi hanya tertutup kain putih. Mereka kini duduk dengan posisi yang sangat aneh. Tubuh mereka yang semula kaku tampak bergerak sedikit, seolah-olah sedang menunggu. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari dalam lemari. Raka menoleh dengan cepat, tubuhnya terasa beku. Suara itu terdengar familiar, seolah-olah suara seseorang yang sangat ia kenal, tetapi tidak bisa ia ingat siapa. "Raka!" Suara itu menggema dalam pikirannya. Raka berlari menuju lemari pertama, matanya terbuka lebar mencari sumber suara itu. Begitu ia membuka lemari, ia terkejut melihat jenazah yang terbaring di dalamnya sudah tidak lagi mengenakan kain putih. Wajahnya yang tak bernyawa kini tersenyum, namun senyum itu begitu tidak wajar, seolah ada sesuatu yang salah dengan ekspresi itu. Jenazah itu membuka matanya yang kosong dan menatap Raka. "Raka!" Suara itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Kenapa kamu tidak menolong kami?" Raka mundur dengan cepat, tetapi sebelum ia bisa menghindar, suara itu terus memanggilnya, semakin jelas, semakin dalam. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Tubuhnya seolah-olah diikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan tentang suara itu, tentang pandangan kosong jenazah itu yang terasa begitu nyata. Ketika Raka berbalik untuk keluar, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Pintu keluar yang semula terbuka kini tertutup rapat, seolah-olah ada kekuatan lain yang menghalangi jalan keluarnya. Ia berlari ke arah pintu,
menendang pintu itu dengan sekuat tenaga, namun pintu itu tetap terkunci. Kegelapan itu semakin mendalam, dan bayangan hitam yang pernah ia lihat sebelumnya muncul kembali, semakin besar, semakin padat. Bayangan itu bergerak lebih cepat, mendekati Raka dengan mata merah menyala yang memancar di tengah kekosongan tubuhnya. Raka bisa merasakan udara di sekelilingnya menjadi semakin dingin, seolah-olah entitas itu menghisap semua kehangatan di ruang itu. "Jangan lari, kamu tak bisa menghindar." Suara itu bergema lebih keras, memecah kesunyian dengan keganasan yang mencekam. Raka merasa tubuhnya hampir tak bisa bergerak, seolah-olah ada beban yang tak terangkat, menahan setiap gerakannya. Namun, ia teringat akan buku yang pernah ia temukan. Buku itu adalah kunci, dan nama Arufet, entitas yang mengendalikan ruang ini, mungkin bisa dihentikan jika ia tahu lebih banyak. Dengan napas yang tersengal-sengal, Raka meraih buku itu dari tasnya, membukanya dengan tangan yang gemetar. Begitu halaman demi halaman terbalik, ia menemukan sesuatu yang lebih menakutkan, sebuah simbol yang tampak seperti lingkaran yang terdiri dari garis-garis berbentuk tajam. Di tengahnya tertulis nama yang baru saja ia sebutkan. Namun, di bawah nama Arufet, ada sebuah kalimat yang mengguncang pikirannya. "Yang terkunci dalam gelap tidak akan pernah mati. Mereka yang membuka gerbang akan menjadi bagian dari kami." Raka berhenti sejenak, mencerna makna dari kalimat itu. Sebuah perasaan tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Apakah ini berarti bahwa dengan membuka buku itu, ia sudah mengundang entitas itu lebih dalam ke dalam dunia ini? Apakah dirinya sekarang bagian dari mereka yang terperangkap dalam kegelapan? Bayangan itu mendekat semakin dekat, seakan ingin menghabisi Raka. Namun, sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata apapun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari dalam kegelapan, sebuah suara terdengar, bukan berasal dari entitas itu, tetapi dari sebuah sosok yang berbeda. Suara itu terdengar penuh dengan kebijaksanaan dan keputusasaan. "Jika kamu ingin bertahan, lepaskan mereka." Raka menoleh dengan cepat. Dari kegelapan, seorang pria tua muncul, berpakaian lusuh dan tampak penuh luka, wajahnya penuh dengan kebingungan dan kesedihan. Pria itu menatap Raka dengan mata yang penuh penyesalan. "Kami yang terperangkap di sini, kami tidak bisa pergi, kecuali kamu melepaskan kami. Itu satu-satunya cara." Sebelum Raka bisa bertanya lebih lanjut, sosok pria itu menghilang begitu saja, menyatu kembali dengan bayangan gelap yang menguasai ruangan itu. Raka hanya bisa memandang kosong ke depan. Suara itu, sosok itu, dan kalimat di dalam buku mulai menggerogoti pikirannya. Ia sadar bahwa entitas yang kini menghantuinya bukan hanya Arufet saja, tetapi juga jiwa-jiwa yang terperangkap, yang tidak akan pernah bisa benar-benar mati. Ia terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Dan malam itu, Raka tahu bahwa jalan keluar dari ruang jenazah ini bukanlah dengan melarikan diri, tetapi dengan menghadapi kegelapan itu sendiri. Setelah pertemuannya dengan sosok pria tua yang menghilang ke dalam bayangan, Raka tidak bisa tidur atau beristirahat. Kata-kata pria itu, "Lepaskan kami jika kamu ingin bertahan," terus bergaung di benaknya. Apa yang dimaksud dengan melepaskan mereka? Siapa mereka yang terperangkap di ruang jenazah itu? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar entitas Arufet yang harus ia hadapi? Raka merasa bahwa jawabannya mungkin tersembunyi dalam kegelapan yang mengelilinginya. Hari berikutnya, ia memutuskan untuk kembali mencari jawaban di dalam buku itu, berharap menemukan petunjuk yang lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan melepaskan. Raka pergi ke ruang penyimpanan buku tua yang sering ia periksa, dan setelah beberapa saat mencari, ia menemukan halaman yang telah ia lewatkan.
Di halaman itu terdapat gambar sebuah gerbang yang terbuat dari batu hitam, diapit oleh dua sosok yang tampak seperti penjaga. Namun, yang paling menarik adalah tulisan yang mengiringi gambar itu. Tulisan itu tampak seperti peringatan. Gerbang yang menghubungkan dunia ini dengan kegelapan hanya dapat dibuka dengan pengorbanan. Untuk menutupnya, satu jiwa harus diberikan tanpa ada harapan untuk kembali. Raka terdiam, matanya terbuka lebar. Pengorbanan itu berarti untuk menghentikan kegelapan dan melepaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, ia harus memberikan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa ia ambil kembali. Ketakutan mulai merayapi hati Raka. Ia mulai berpikir apakah ia benar-benar siap untuk melakukan pengorbanan itu. Namun, saat ia memandang sekeliling ruang itu, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Dirinya telah menjadi bagian dari permainan ini. Jiwa-jiwa yang terperangkap di ruang jenazah itu sudah memilihnya. Ia tidak bisa menghindar. Saat malam datang, Raka kembali ke ruang jenazah, membawa buku itu bersamanya. Ia tahu ini adalah malam yang berbeda, malam di mana ia harus menghadapi pilihan besar. Ketika ia memasuki ruang jenazah, sekali lagi ia merasakan udara yang lebih berat, lebih padat. Namun kali ini, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ruangan itu mulai berubah. Dindingnya tampak mengembang dan menyusut, seolah-olah berdenyut dengan kehidupan yang tidak wajar. Lemari jenazah yang sebelumnya terbuka sedikit, kini terlempar dengan kekuatan luar biasa, menyebar ke seluruh ruang. Jenazah-jenazah yang ada di dalamnya bergerak lebih cepat, lebih kuat, dan mata mereka yang mati itu mulai menyala dengan api merah yang memancar. Akhirnya, kamu datang. Suara itu bergema di seluruh ruang, menggetarkan setiap sudut ruangan. Raka berbalik, dan kali ini, bayangan gelap itu muncul lebih nyata dari sebelumnya, lebih besar dan lebih kuat. Dengan mata merah yang menembus kegelapan itu. Tangan-tangan panjang dan kurus muncul dari bayangan, meraih udara seolah-olah siap untuk mencengkeram Raka. Tiba-tiba bayangan itu terhenti. Ada sesuatu yang mengganggunya. Raka bisa merasakan bahwa kekuatan kegelapan itu terpecah, seolah-olah sedang bertarung dengan sesuatu yang lebih kuat. Tanpa berpikir panjang, Raka membuka buku itu lagi, membuka halaman terakhir, dan membaca mantra yang tertulis di bawah gambar gerbang batu hitam itu. Untuk menutup gerbang ini, satu jiwa harus meninggalkan dunia ini. Pengorbanan adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penderitaan. Raka tahu apa yang harus dilakukan. Ia memejamkan mata sejenak, menenangkan dirinya. Ketakutannya masih ada, namun ia tahu jika ia tidak melakukan ini, kegelapan itu tidak akan berhenti. Jiwa-jiwa yang terperangkap akan terus menderita, dan dirinya juga akan semakin terseret ke dalam kegelapan yang sama. Dengan sebuah langkah mantap, Raka berjalan ke arah bayangan besar itu. Entitas Arufet menatapnya dengan tajam, namun tidak bergerak. Ia tahu bahwa Raka telah memutuskan. Di balik mata merahnya yang menyala, ada rasa kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Raka mengangkat buku itu tinggi-tinggi, membaca dengan suara lantang kalimat terakhir yang ada di halaman itu. Satu jiwa untuk mengakhiri penderitaan, satu jiwa untuk membawa perdamaian. Saat kata-kata itu keluar, semua yang ada di ruang jenazah mulai bergetar. Bayangan besar itu mulai menghilang ke dalam gerbang yang muncul dari lantai ruangan. Kegelapan yang sebelumnya begitu padat, kini berangsur-angsur memudar, mengungkapkan sebuah cahaya yang sangat terang, menyinari seluruh ruangan. Jenazah-jenazah yang sebelumnya bergerak kini berhenti, dan mata mereka yang semula kosong kini tertutup dengan damai. Jiwa-jiwa yang terperangkap akhirnya bisa pergi,
dibebaskan dari belenggu yang mengikat mereka selama bertahun-tahun. Raka bisa merasakan kelegaan yang luar biasa, meskipun hatinya masih terasa berat. Namun, saat cahaya itu mulai meredup, Raka merasakan tubuhnya mulai lemah. Suara itu, suara yang sudah tidak asing lagi, terdengar sekali lagi, kali ini lebih lembut. Kamu telah memilih, Raka. Pengorbananmu membawa kami ke kedamaian. Namun, kamu juga menjadi bagian dari kami. Kamu akan selalu teringat oleh kami, dan kami akan selalu menjaga dunia ini. Raka terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, matanya mulai menutup. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, ia merasakan sebuah kehangatan yang tidak biasa, seolah ada tangan yang membimbingnya ke tempat yang lebih damai. Semua ketakutan yang pernah ia rasakan kini hilang, digantikan dengan ketenangan yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Ruangan itu kini tenang, tanpa kegelapan yang mencekam. Raka telah mengorbankan dirinya untuk mengakhiri teror itu, untuk melepaskan mereka yang terperangkap dalam ruang jenazah yang penuh kegelapan. Namun, meskipun tubuhnya terjatuh, jiwa Raka kini menjadi bagian dari mereka yang menjaga kedamaian abadi. Ruang jenazah itu kini benar-benar kosong, tetapi kehadiran Raka akan selalu ada, sebagai penjaga yang telah mengakhiri penderitaan. Dan cerita ini, meskipun telah berakhir, akan terus berlanjut dalam keheningan abadi ruang yang terlupakan.